Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, kita mulai saja untuk pelajaran kali ini ya. Saya ulang lagi, kalau ada yang baru hadir, itu silakan untuk presensi, silakan chat di kolom chat to everyone, nama, kelas, dan nomor absen. Gitu. Oke, di pelajaran pertama ya, selamat datang di Mapel TLJ. Mungkin ini pertemuan pertama kita ya. Nantinya kita akan membahas tentang berbagai macam layanan jaringan. Nah, di KD yang pertama saya akan menyampaikan tentang saya akan menyampaikan tentang berbagai ragam layanan jaringan, kemudian akan menyampaikan beberapa standarisasi atau lembaga standarisasi internasional, itu yang akan saya sampaikan setelah ini. Kemudian setelah itu tentang komunikasi data, itu nanti akan ada praktek sederhana ya. Kemudian setelah itu saya akan masuk ke VoIP untuk yang semester genapnya. Nah, untuk yang semester ganjil ini mungkin nanti akan saya perdalam hingga ke standarisasi, atau kalau mungkin nanti bisa lebih ke sana lagi seperti itu. Ya tergantung tergantung situasinya ya. Jadi semoga situasinya itu membaik dan jadi bisa lebih bagus, lebih mudah untuk praktek seperti itu. Oke, untuk yang tugas yang pertama itu sebentar. Untuk tugas yang pertama ya, di modul ini ada beberapa penjelasan saya, yaitu tentang berbagai macam layanan jaringan ya. Nah, sebelum ke sana, sebentar. Sebelum ke sana, jadi di sini harus saya sampaikan terlebih dahulu dasar-dasar dari sebuah jaringan ya, dasar-dasar dari diagram blok komunikasi ya. Yaitu yang pertama di sini itu ada source, ada transmitter, ada transmission system, dan receiver dan destination ya, seperti itu. Jadi komunikasi apapun, baik yang analog, digital, yang modern maupun yang tradisional, itu pasti akan berpacu atau berpegang dari atau berdasarkan dari diagram blok ini ya. Baik yang tradisional maupun yang modern, dari yang analog maupun yang digital, dan nanti akan terus dipakai ke depannya. Nah, di sini saya agak menekankan, jadi biar menjadi dasar dari semua pemahaman di ilmu komunikasi ya, tentunya tentang di teknologi komunikasi itu dasarnya ini. Jadi nanti akan ada sumber, transmitter, transmission system, receiver, dan destination. Nah, ini untuk arah yang perjalanan menuju destination. Nanti kalau baliknya juga sama, dari destination kemudian ada transmitter, transmission systems, kemudian receiver dan sumber. Nah, di sini udah saya jelaskan beberapa beberapa diagram bloknya ya, seperti yang kamu bisa lihat di modul, yaitu ada agak ke bawah lagi ya. Di sini ada sumber. Sumber ini merupakan pembangkit datanya ya, sumbernya, source atau sumber. Sumber ini bisa berupa bisa berupa komputer ataupun manusia sendiri ataupun dari mesin ya. Nah, bisa beberapa sumber. Kemudian di sisi transmitter ini tergantung medianya yang akan dilewatkan. Kalau medianya wired atau medianya kabel, transmitternya ya nanti akan menggunakan modem atau menggunakan switch atau menggunakan splitter dan sebagainya. Nah, kalau media transmisinya berupa wireless ya,
transmitternya ini akan berupa antena atau berupa parabola atau berupa access point, ya, wireless router, ya pokoknya yang menggunakan wireless itu akan yang menggunakan transmitter yang akan digunakan itu mengacu pada transmission sistemnya. Kalau menggunakan wireless, ya otomatis nanti akan menggunakan antena seperti itu. Nah, kalau transmission sistemnya menggunakan kabel atau wired, nah nanti sama akan digunakan modem atau digunakan router atau switch dan sebagainya. Nah, di sisi receiver ini tidak berbeda jauh dengan transmitter tadi. Jadi dari sisi media transmisinya dilihat dulu. Kalau dia wireless ya menggunakan antena, tapi kalau menggunakan kabel itu akan menggunakan modem atau switch tadi. Kemudian dari receiver disampaikan ke destination seperti itu. Nah, kalau misalkan pada komunikasi modern ya, seperti saya bicara seperti ini ya. Saya bicara ini kan menggunakan sinyal analog ya. Nah, misalkan di sini saya bertindak sebagai sumber source-nya. Saya menyampaikan secara jahar ya, kalau di sholat itu membacanya secara jahar. Jadi kemudian bagaimana kamu menangkapnya kalau menggunakan laptop ataupun HP ya. Nah, di sini saya bicara menggunakan suara analog. Nah, kemudian di transmitter, sebelum sampai transmitter ini, sinyal analog itu diubah menjadi sinyal digital. Nah, ini kalau kita breakdown itu di sini ada pengubahnya. Namanya digital analog converter. Sebentar ya. Digital analog converter. Jadi saat saya breakdown lagi ya, bentar. Saya breakdown lagi. Jadi sebenarnya dari sini, nah dari sini, di sini ada namanya DAC ya. Digital Analog Converter. Jadi sinyal analog itu diubah dulu menjadi sinyal digital. Nah, baru nanti akan disampaikan di di transmitter. Nah, kenapa kok diubah dulu ya? Karena dari sumber di ini kan sinyalnya analog. Itu kalau dilewatkan melalui elektrik ataupun melalui bit ya digital itu enggak akan bisa kalau disampaikan langsung. Jadi diubah dulu menjadi sinyal digital, baru nanti bisa dipancarkan oleh transmitter. Nah, di sini transmitter ini karena saya menggunakan laptop ya, kemudian saya terhubung dengan koneksi wireless WiFi ya. Nah, WiFi atau seluler itu bisa juga. Nah, WiFi itu termasuk apa? Wired atau wireless? Termasuk wired atau wireless? Wireless kan ya. Nah, karena wireless, dari transmitternya ini digunakan sebuah antena. Nah, yang pemancar ini menggunakan antena. Antena ini akan dipancarkan melalui gelombang udara, gelombang elektromagnetik, kemudian diterima ke access point, dari access point ke modem ke ISP ya. Internet Service Provider, dari ISP, kemudian kamu terima sebagai masih sinyal digital di sini ya. Sinyal digital, jadi kamu antena kamu atau antena di HP-mu atau di laptopmu itu menerima sinyalnya secara sinyal digital, baru kemudian diubah lagi menjadi sinyal analog. Nah, di sini sebenarnya ada bloknya analog to digital converter ADC. Baru setelah diubah
bisa kamu dengarkan. Nah, kalau kamu bisa mendengarkan sinyal digital, itu merupakan sebuah kemampuan indera ketujuh, ya. Kenapa ketujuh? Nah, karena indera keenam bisa nggak bisa nggak bisa diterka. Kemudian kalau sinyal digital ya sama saja, itu nggak bisa dilihat atau diterka atau diraba oleh panca indera seperti itu. Ya. Nah, beruntung kita tidak bisa melihat sinyal digital karena nanti akan sangat kerepotan, ya, seperti itu, ya. Jadi diagram bloknya kayak gini, seperti ini. Nanti akan ditanyakan terus, jadi harap dipahami, mohon dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan bisa menjawab lagi ya. Kalau masih belum paham juga bisa dijabri atau menghubungi saya nantinya. Oke, seperti itu. Kemudian sumber daya alam yang terbatas ya, sesuai dengan pertanyaan kalau nggak salah. Nah, sumber daya alam yang terbatas. Di sini ada 3 macam sumber daya alam. Jadi yang pertama itu ada orbit. Sebentar. Ada orbit, ada penomoran dan frekuensi ya. Ada orbit, penomoran dan frekuensi. Jadi di sini ada beberapa sumber daya alam, jadi yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Ya, kalau yang di telekomunikasi itu semuanya serba terbatas, atau lebih di teknologi ini ya. Yang pertama penomoran. Penomoran seperti ini dari yang telah kamu pelajari sementara ini ya. Di sini ada sebuah penomoran itu mengenai IP ya. Jadi IP itu ada 2 macam, nantinya akan dijabarkan lagi. Ada 2 macam IP. IP itu ada IP versi 4 dan IP versi 5. Nah, di IP versi 4 ini hanya ada 8 bit penomoran. Jadi sangat terbatas ya. Tapi meskipun terbatas, nanti kamu juga agak kerepotan jika menghitungnya secara manual atau membagi-baginya atau mengalokasikannya kepada klien ya. Jadi nanti kamu akan mempelajari fokus dulu di IP versi 4 di beberapa mapel yang lain. Dan nanti kita masih akan menggunakan IP versi 4. Nah, kenapa di sini terbatas? Karena nantinya ke depannya seluruh perangkat itu akan terhubung dengan jaringan atau terhubung dengan internet. Dan oleh karena itu kalau kita masih menggunakan IP versi 4 itu sangat terbatas. Misalnya gini, kamu mempunyai TV dan TV itu harus terhubung dengan jaringan, kalau setiap terhubung dengan jaringan itu harus mempunyai IP. Ya. Kalau tidak mempunyai IP, dia tidak akan bisa dihubungkan atau akan kesusahan untuk mengalamatkan alamat di jaringannya. Jadi harus mempunyai IP. Dari TV terhubung ke jaringan, dari HP harus terhubung ke jaringan. Dan HP 1, HP 2, komputer 1, PC 1, laptop 1, 2, 3 itu terhubung semua. Nah, karena semuanya terhubung itu akan kerepotan untuk membagi IP-nya ya. Nanti akan ada namanya subnet address, ada namanya netmask. Nah, ada namanya IP kelas A, kelas B dan kelas C ya. Dan sebagainya. Nah, karena semua alat itu akan terhubung dengan jaringan, ini akan membatasi alokasi daripada IP versi 4. Nah, di sini udah dilakukan riset sebenarnya ya. Ada IP versi 5, ada IP versi 6, di sini akan memfasilitasi berbagai kebutuhan seperti itu. Untuk IP versi 6 terutama ya, di sana digunakan nomornya hingga 128 bit, jadi itu memungkinkan seluruh perangkat atau sangat banyak sekali perangkat itu harus terhubung. Nah, kenapa penomoran itu terbatas ya? Karena IP itu dari perangkat satu dengan perangkat yang lainnya, IP itu nggak boleh sama. Unik ya, nggak boleh sama atau unik atau berbeda dari satu dengan yang lainnya. Nggak mungkin ada IP yang sama, misalkan di PC 1, 192, 168, 1.2, kemudian di PC 2 nggak akan mungkin 192, 168, 1.2, itu nggak akan mungkin ya. Pasti beda dari nomor satu dengan nomor yang lainnya. Nah, seperti apa? Seperti plat kendaraan itu ya, itu akan berbeda dari wilayah satu dengan wilayah yang lainnya, dari nomor satu dan yang lainnya. Nah, penomoran ini merupakan suatu sumber daya yang terbatas.
Nah, nanti kalau ditanya bisa jalan atau nanti bisa mereferensi di note saya ya yang telah saya bikin di GCR. Nah, kemudian setelah penomoran ini ada frekuensi ya. Kenapa frekuensi itu merupakan sumber daya alam yang terbatas? Nah, pada dasarnya kita semua itu menggunakan frekuensi ya. Artinya kita diberkati atau diberikan nikmat oleh Allah itu berupa frekuensi yang akan menunjang berbagai aktivitas, berbagai kegiatan dari seluruh makhluk ya. Termasuk suara ini ya. Suara itu juga merupakan menggunakan frekuensi ya. Kalau nggak menggunakan frekuensi itu tidak akan terdengar. Kemudian dari cahaya itu pun juga menggunakan frekuensi. Nah, kalau tidak ada frekuensinya itu nggak akan terlihat dan sebagainya seperti itu. Nanti akan saya jabarkan. Apakah suara itu termasuk audiosonik, apakah suara itu termasuk ultrasonik, supersonik dan sebagainya. Nah, berbagai frekuensi ini telah dialokasikan ya, yaitu di frekuensi alam ya, frekuensi alam dan frekuensi yang digunakan untuk rekayasa telekomunikasi. Seperti itu. Ini kaitannya dengan lembaga standarisasi yang akan saya jelaskan setelah ini ya. Jadi frekuensi ini terbatas karena dari perangkat yang satu itu frekuensinya tidak boleh sama dengan perangkat yang satunya. Jadi harus berbeda dengan perangkat yang lain seperti itu. Di frekuensi pada perangkat yang satu itu harus berbeda dengan perangkat yang lain. Nah, perangkatnya apa saja? Misalnya kamu menggunakan WiFi, satunya menggunakan koneksi seluler, data seluler. Frekuensinya boleh sama enggak? Atau gini, yang agak berbeda jelas ya. Kamu gunakan menggunakan WiFi, yang satunya kamu gunakan radio FM. Ya. Radio FM wireless enggak? Wireless. WiFi wireless enggak? Wireless. Frekuensinya sama enggak? Enggak sama, berbeda ya. Untuk wireless itu frekuensinya sekitar 2,4 atau 5 GHz. Nah, untuk radio FM itu frekuensinya hanya 98 sampai 108 MHz. Nah, berbeda kan? Jadi setiap perangkat itu frekuensinya berbeda. Di seluler pun juga sama ya. Seluler misalkan kamu gunakan koneksi yang 4G itu akan sementara ini digunakan 2,3 GHz kalau nggak salah 2,1 GHz di Indonesia. Di negara lain itu akan berbeda juga, sekitar 2 atau 800 MHz atau dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh sama, frekuensi di negara satu dengan negara yang lain itu berbeda. Jadi sudah dialokasikan oleh lembaga standarisasi tertentu ya, nanti akan dijelaskan. Dari tiap negara berbeda, dari tiap perangkat pun berbeda, jadi nggak boleh sama. Nah, kenapa terbatas? Karena jika frekuensi itu digunakan suatu negara lain udah nggak boleh menggunakan itu. Apabila sebuah frekuensi itu digunakan suatu perangkat, misalkan radio ya, nanti di WiFi juga nggak boleh menggunakan frekuensi yang digunakan radio kayak gitu. Nah, kalau digunakan gimana? Kalau digunakan nanti akan terjadi crash ya, akan terjadi konflik ataupun perangkatnya itu akan error, akan terjadi tidak match. Artinya kamu ingin menggunakan WiFi, tapi kamu menggunakan antena radio, itu kan nggak bisa. Kamu ingin menggunakan sinyal 4G, tapi kamu hanya menggunakan antena televisi, ya seperti itu. Analoginya seperti itu, ya itu kan nggak bisa. Jadi frekuensinya udah dibagi sedemikian rupa. Jadi nggak boleh sama dari perangkat satu dengan perangkat yang lain. Ya gitu. Nah, kemudian di orbit ya, orbit ini kaitannya dengan satelit. Nah, karena satelit ini merupakan suatu yang sangat terbatas ya, artinya ada suatu muncul kebijakan satelitnya harus diletakkan di atas negara atau wilayah kedaulatannya masing-masing ya. Artinya Indonesia ya harus memiliki satelit atau diorbitkan di atas Indonesia. Kemudian kalau misalkan di Malaysia yang agak jauh yang di Uni Emirat itu satelitnya harus di Uni Emirat dan sebagainya, kecuali kalau gunakan secara bersama atau digunakan secara komersil atau dan sebagainya. Nah, itu seperti itu ya, nanti kita diskusikan kembali.
Intinya orbit ini tiap negara berbeda. Jadi misalkan suatu negara ingin meluncurkan satelit dan harus diletakkan di atas wilayah kedaulatannya masing-masing ya gitu. Oke, seperti itu. Dari kembali ke modul lagi ya. Jadi untuk simplex, half duplex, kemudian full duplex ini bisa kalian baca dan cukup mudah dipelajari ya. Kalau simplex itu cuman komunikasi satu arah ya. Satu arah. Jadi dari pemancar disiarkan ke penerima secara broadcast. Jadi cuman satu arah. Si pemancar dia tidak membutuhkan feedback ataupun umpan balik dari penerima. Seperti itu. Simplex. Jadi misalkan sinyal komunikasi radio, komunikasi televisi itu kan tidak membutuhkan umpan balik dari penerima. Nah, cuma satu arah saja. Kemudian yang kedua, jenis komunikasi half duplex itu separuh atau setengah dua arah ya. Gimana ya? Ya intinya bergantian lah ya, komunikasinya bergantian. Jadi dari sini dari pemancar dia menyiarkan informasi, kemudian ditangkap penerima, kemudian dari penerima memberikan feedback dan si pemancar menerima menjadi sebagai penerima seperti itu. Bergantian artinya. Dari user 1 memancarkan, user kedua menerima, dari user 2 memancarkan, user 1 menerima, kemudian bergantian. Contohnya di HT ya. Kalau kalian tahu di sumber Basarnas atau BNPB itu biasanya menggunakan HT ataupun di Disub itu ya kayak biasanya. Nah, menggunakan HT itu komunikasinya bergantian, nggak bisa bersamaan. Berbeda dengan HP. Kalau HP kan kita real time ya, langsung bersamaan. Nah, kalau HT tidak. HT nanti bergantian. Jadi sana ngomong, oke ganti. Nah, satunya ngomong, ganti seperti itu. Nah, kalau full duplex ini yang biasa seperti ini, yang komunikasi yang live ya, real time. Jadi dari pengirim dan penerima itu sama-sama bisa saling mengirimkan informasi ya gitu. Oke ya, ada lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, contoh perangkat ini sudah tadi ya, ada modem, terus ada parabola, antena, dan sebagainya. Transmitter receiver bisa sama ya nantinya. Perangkat apa saja yang digunakan sebuah untuk mengakses website melalui jaringan telepon? Yang pertama modem, kemudian yang kedua yang pertama access point. Access point sumbernya dari komputer dulu kan. Dari komputer kemudian ke access point, dari access point ke router, dari router modem, ISP dan seterusnya. Dan hingga terhubung ke server ya. ISP udah, PSTN ini telepon kabel itu ya dari Telkom, modem itu modulator demodulator untuk perubahan sinyal dari analog ke diskrit atau untuk menumpangkan sinyal dan sebagainya. Nanti bisa googling atau kita diskusikan bersama. Parabola ini termasuk antena full duplex komunikasi dua arah. Oke ya, seperti itu. Di sini belum ada pertanyaan ya, harapan saya nanti ada pertanyaan, boleh di-post di GCR atau Japri langsung atau gimana, nanti silakan. Saya juga membutuhkan respon dari kalian biar bisa menjadi bahan evaluasi saya kayak gitu. Selanjutnya di modul yang materi 2 diagram blok komunikasi ya, di sini ada beberapa pertanyaan dari saya yang sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya, atau sebagai intro tadi di awal, yaitu mengapa penomoran merupakan sumber daya yang terbatas ya, nanti bisa dijabarkan. Kemudian mengapa seluruh perangkat elektronik menggunakan frekuensi, sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian jika sebuah satelit mengalami kadaluarsa, kemudian apa yang harus dilakukan supaya komunikasi tetap terhubung. Nah, di sini satelit ya. Nah, satelit ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi merupakan sumber daya yang terbatas untuk orbit satelit ya. Di sini jika itu kan
jika sebuah satelit udah mengalami masa aktifnya udah habis, artinya sumber cadangan energi atau yang di bawah itu udah habis, itu dapat mengalami menjadi sebuah sampah teknologi ya di luar angkasa, dan itu yang tidak diinginkan ya. Karena kalau masih terdapat di luar angkasa itu bisa menjadi halangan apabila ingin meluncurkan satelit yang baru ya itu. Nah, di sini sebenarnya Indonesia mempunyai beberapa satelit ya, bisa dicari ya. Di sini, oke, saya tunjukkan saja ya, sebentar. Sebenarnya satelit Indonesia itu banyak, bukan hanya Telkom, BRI, BESA dan sebagainya. Nah, kalau ini satelit ini udah melampaui masa aktifnya, itu harus dibuang, atau satelitnya kan udah nggak bisa digunakan lagi dan itu harus digantikan dengan yang baru kayak gitu. Nah, jawabannya di sana ya. Jadi kalau udah melewati masa kadaluarsa, itu satelit harus diganti dengan yang baru dengan orbit yang sama. Jawabannya itu ya. Nah, kenapa? Karena kalau udah kadaluarsa, ya udah nggak bisa digunakan lagi. Nah, seperti itu. Kenapa harus menggunakan orbit yang sama? Nah, karena itu merupakan kebijakan dari beberapa negara, yaitu satelit harus di atas kedaulatan sebuah negara sendiri, kedaulatannya negara sendiri seperti itu. Tidak boleh berada di atas kedaulatan negara yang lain. Nah, saya ingin menunjukkan beberapa beberapa satelit yang digunakan di Indonesia. Di sini, yang baru hadir ya silahkan presensi dulu ya di chat sekalian menunggu ini. Nah. Di sini sebentar. Post screen sharing. Nah, di sini bisa kamu lihat di alamatnya ya. Nah, Nah, di sini bisa kamu lihat di www.spaceskyrocket.de. Nah, di sini tertampilkan beberapa tipe satelit ya. Kemudian saya cari di negaranya di Indonesia. Nah, ada beberapa jenis satelit untuk komunikasi, observasi bumi, militer, teknologi, dan pengetahuan untuk traffic. Misalkan saya ingin menggunakan yang satelit bertujuan untuk komunikasi dari Indonesia. Ada berapa macam sih? Nah, bisa kalian lihat. Satelit di komunikasi Indonesia ada BRISAT, ada 8 Orari, Indostar, Garuda 12, PSN. PSN ini yang punya Pacific Satelit Nusantara, dari Datacom ada PT Datacom, dari 8 ini lembaga astronomi negara, dari BRI juga punya, PT Telkom itu juga punya. Nah, ini nih yang hanya diketahui atau biasanya teringat di ngiang-ngiang orang zaman dahulu ya. Orang zaman dahulu, jadi kalau ditanya satelit Indonesia itu satelitnya apa? Pasti jawabnya Palapa. Padahal satelit Palapa itu udah lama kadaluarsanya ya. Digantikan satelit Telkom ya. Seperti itu. Emang yang paling bersejarah itu akan diingat dari dulu dan sampai ke depannya ya, dan itu penting ya, karena pada saat peluncuran Palapa itu merupakan pertama kali negara di Asia Tenggara yang memiliki satelit ya pada saat itu.
Jadi dari Singapura itu belum punya, dari Malaysia itu juga belum punya, dari Brunei dan lainnya itu belum punya. Jadi pertama kali di Asia Tenggara itu satelitnya itu ya, satelit Palapa. Kemudian setelah masa aktifnya habis, digantikan dengan ini satelit Palapa B1, C1, Palapa E-Star. Ini masih masih cukup lama. Kemudian digantikan Palapa N1 dan seterusnya. Misalkan saya ingin melihat satelit Telkom 1. Satelit Telkom 1 diluncurkan kapan? Kita bisa lihat. Satelit Telkom 1 dimiliki oleh Indonesia, ya, diluncurkan dari 199, masa aktifnya berapa? 15 tahun, ya. 15 tahun orbitnya secara geostasioner kayak gitu. Nah, ini misalkan contohnya untuk satelit yang Telkom 1. Nah, yang terbaru itu kita mempunyai untuk di PT Telkom mempunyai satelit Telkom 4 ya ini. Sebenarnya ada Telkom 1 digantikan Telkom 2, digantikan Telkom 3. Telkom 3 itu udah kadaluarsa dan tidak bisa dipakai lagi. Akhirnya muncul Telkom 3S. Telkom 3S ini mengalami kegagalan ya. Artinya pada saat peluncurannya itu roketnya hilang dan hancur. Jadi tidak bisa diorbitkan sebagaimana mestinya. Yang harusnya diorbit di sana jadi hilang. Seperti itu ya. Nanti ceritanya banyak. Telkom 3 ini cukup lama beroperasinya ya. Jadi untuk televisi satelit, untuk komunikasi satelit dan sebagainya itu biasanya menggunakan Telkom 3 tapi udah kadaluarsa dan digantikan dengan Telkom 4 ya. Telkom 4 ini terbaru dari Telkom Indonesia. Ini diluncurkan tahun 2018 yang lalu, baru 2 tahun. Masa berlakunya 15 tahun, jadi cukup lama. Dari 2018 ya kira-kira hingga 2033 ya, kalau nggak ada kecelakaan nantinya. Kalau seandainya tidak ada insiden yang benar-benar menggunakan sumber daya satelit, nanti bisa kira-kira 15 tahun. Nah, ada berapa? Ada 60 transponder. Ini biasanya disewakan dengan negara lain, jadi bisa menghasilkan komersil sendiri untuk menjadi penyewa satelit atau pemilik penyewaan satelit seperti itu. Dimiliki oleh PT Telkom berupa satelit, kemudian diluncurkan menggunakan Falcon. Falcon ini roket yang dari SpaceX itu ya, punyanya Elon Musk tuh loh ya, dari roket Falcon. Luncurannya kemarin di US ya, di Amerika. Jadi ini cukup baru satelitnya. Sebenarnya bukan hanya Telkom saja yang mempunyai ya. Di BRI ini juga mempunyai BRISat. Ini juga satelit untuk perbankan atau untuk finansial ya. Jadinya bisa sinyal. Halo, cek sinyal. Udah bisa belum? Tadi sampai mana terakhir? Oh ya, sinyalnya rusak ini. Nah, jadi di peluncurannya di US ya. Jadi
menggunakan tadi yang Falcon tadi di Elon Musk. Kemudian ada juga satelit BRI-SAT ya. Jadi BRI-SAT ini dari finansial dari Bank BRI memunculkan satelit. Ini diunculkan sama geostasioner. Kemudian diluncurkan pada tahun 2016 di sini. Jadi nanti masa berlakunya kira-kira sekitar 15 tahun dan seterusnya. Oke ya. Selanjutnya ada pertanyaan enggak dari kalian? Silahkan kalau ingin bertanya. Mohon maaf nih tadi sempat putus, nggak tahu kenapa. Yang presensi ya, aduh. Yang presensi silahkan presensi dulu di komennya karena tadi keputus jadi hilang semua, belum sempat saya copy ya. Sekalian nunggu yang presensi ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin. Bentar. Kalau dari modulnya sebutkan beberapa jenis komunikasi broadcast dan apa namanya? Sebentar. Disiarkan secara broadcast itu banyak ya. Ada televisi, radio. Nah, kemudian ada dan sebagainya. Intinya broadcast itu harus dipancarkan dari penyiar, kemudian tidak membutuhkan feedback atau umpan balik dari penerima seperti itu. Oke, sebelumnya saya ingin ingin capture dari kalian. Silahkan di open kamera nanti saya capture dulu untuk laporannya ya. Ada Andika Haji, Abdurrahman Said, ada Ahmada. Aku siapa? Ini siapa? Ya, nama terangnya harus terang untuk absennya ya. Andika Rifki, Azalia Nurul, Hamid Baihaqi, Hasan Azhari, Jihan Azhara, Muhammad Hadiah, Muhammad Rafiq, Mufron Ubaidillah, Nasir Udin, Nurul Faizah, Raska Fakru, Riyad Ahkam, Taskia, juga Firdaus, Zaki Amar, Zain Sakil ya. Silakan presensi dulu di chatnya. Ayo open kamera dulu biar saya bisa capture nanti. Ya. Ya, oke saya capture dulu. Bismillah. Oke, alhamdulillah, terima kasih ya. Untuk selanjutnya nanti setelah ini bagi yang belum mengerjakan penugasan itu dikerjakan biar nilainya nanti tidak kosong dan tidak merepotkan kalian juga dan saya juga tidak kerepotan. Jadi silakan dikerjakan. Terlambat tidak apa-apa, yang kamu tahu itu apa, yang kamu pahami itu apa, dituliskan kemudian dikumpulkan ya kayak gitu. Jadi untuk penugasannya tetap saya pantau, tetap saya tagih lagi. Yang mengumpulkan tugas nanti akan mendapatkan nilai, yang tidak mengumpulkan ya tidak akan mendapatkan nilai ya. Jadi harus dikumpulkan. Baik itu bagaimanapun yang kamu pahami atau yang tidak kamu pahami itu dikumpulkan ya. Saya ingin memberikan respon, ingin mengetahui sejauh mana yang kamu pahami seperti itu ya. Dan jangan lupa nanti saya akan mengadakan ulangan di waktu yang ya mungkin saya pending dulu, mungkin kalau ada pertemuan nanti kita praktek dulu, setelah praktek baru ulangan kayak gitu. Nah, untuk prakteknya itu syarat untuk praktek ya, harap didengar ya. Syarat untuk praktek itu biasanya itu saya mengumpulkan tugas-tugas yang telah saya berikan. Kalau tugasnya udah komplit, oke, kamu boleh ikut praktek. Tapi kalau tugasnya nggak komplit, kamu harus memenuhi dulu, baru boleh masuk ke laboratorium untuk ikut praktek. Kayak gitu ya.
Itu syarat dari saya seperti itu. Mungkin dari pertemuan ini bisa kita akhiri ya. Kemudian untuk presensi nanti ini mohon maaf, jadi dari apa namanya? Dari tadi ada apa namanya? Sinyalnya putus, jadi sempat hilang chatnya. Kemudian nanti untuk menyusul bisa di komen di Google Classroom. Untuk rekamannya nanti akan saya upload, jadi bisa disimak ulang di YouTube ya. Nanti linknya akan saya berikan kayak gitu. Oke, dari saya mungkin cukup sekian. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya ya. Semoga ilmu yang kita sampaikan dan bermanfaat bagi kita semua, bagi saya maupun bagi kamu sekalian. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan supaya imunnya bagus dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga segera berakhir dan kita bisa bermain-main di laborat. Kita bisa praktek, kita bisa berdiskusi, kita bisa mempelajari secara lebih mudah kayak gitu. Oke ya. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin keluar silahkan keluar dari room di live, boleh silahkan. Oke, silahkan melanjutkan kegiatan selanjutnya ya.